Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran mazidan. Faqala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis kitab Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas hadis ke-26. Al-hadithus sadis wal 'ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu wa ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitu al ada anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kemudian menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah termasuk sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, penomboran hadis 2989 dan Muslim di nomor hadis 1009. Nah, kita jelaskan hadisnya. Kata sulama di dalam hadis ini bermakna persendian. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tulang. Terdapat hadis yang sahih dalam Sahih Muslim bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathima'ati mafsilin." Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim nomor 1007. Nah, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai dari matahari terbit sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Nah, bermakna bahwa setiap hari diwajibkan bagi anggota tubuh kita untuk bersedekah. Itu diwajibkan bagi setiap persendian untuk kemudian bersedekah. Akan tetapi dan nikmat Allah Azza wa Jal, sedekah ini adalah umum untuk semua bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah termasuk sedekah. Berarti hal ini tidaklah sulit bagi setiap orang atau setiap muslim. Karena setiap orang selama dia menyukai untuk melaksanakan suatu qurbah atau pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah bentuk sedekah baginya. Di antara sedekah-sedekah yang baik yaitu kalimat yang thayyib, yaitu kalimat yang baik yang keluar dari lisan seseorang. Ada yang berupa kebaikan di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir, kemudian tahlil. Ada juga yang thayyib di sisi manusia dengan berakhlak yang baik, ya, berperangai yang baik. Nah, semua itu termasuk sedekah.
termasuk setiap langkah menuju sholat ke masjid adalah sedekah yang baik, baik jaraknya dekat maupun jaraknya jauh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang kemudian bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah yaitu masjid untuk kemudian menunaikan kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosanya dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 1553. Nah, kita bacakan faedah hadis ke-26 yang kita bacakan tadi. Nah, di antara faedah dari hadis tersebut adalah wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya mulai dari matahari terbit. Karena perkataan Nabi SAW alaihi sadaqah menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, anggota tubuh yang lainnya, maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nah, berarti hadis ini mengajak kita untuk bersedekah sekaligus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua nikmat yang ada pada kita hari ini tentunya itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Faqala jalla wa ala, wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Maka nikmat apa saja yang kemudian melekat pada diri kalian itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Kemudian jika kita hendak ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Di antara dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi jika kalian tidak bersyukur atau kufur nikmat terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Nah, dari pembacaan hadis Arba'in yang ke-26 ini, semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita dan bisa memberikan arahan kepada kita untuk bersedekah setiap harinya. Nah, bersedekah itu tidak mesti dengan uang. Nah, perkataan yang baik, kemudian akhlak yang baik, kemudian senyum, menularkan salam di antara kaum muslimin itu adalah bagian dari sedekah. Tanpa menuntut bahwasanya jika juga kita mempunyai rezeki yang lebih, nah bisa juga kita bersedekah kepada sesama kita. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.